Nepal adalah sebuah negeri kecil di bawah kaki Himalaya. Di pagi hari, kabut tipis turun perlahan di atas sawah. Di desa-desa kecil Nepal, hari selalu dimulai dengan cara yang sama, yaitu para perempuan menimba air, para laki-laki memanggul cangkul, dan anak-anak berlari tanpa sendal di jalan tanah yang penuh debu. Namun di tempat seperti inilah sebuah cerita besar dimulai. Cerita tentang negara yang dipimpin oleh seorang raja, tapi lupa kepada rakyatnya sendiri. Dan ketika sebuah pemerintahan terlalu lama menutup telinganya, rakyat mulai mencari cara lain untuk didengar. Kadang dengan suara, namun kadang dengan darah. Ini adalah kisah bagaimana sebuah kerajaan di Nepal runtuh. Bukan hanya karena peluru, tapi karena kepercayaan rakyat habis. Di tahun 1990-an, Nepal hidup dalam semacam ilusi. Di atas kertas, negara ini terlihat semakin modern. Adanya pemilu, ada partai politik, dan ada parlemen. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Raja tetap yang tertinggi. Sistem politik Nepal waktu itu mirip seperti rumah dengan dua lantai. Lantai bawahnya adalah sistem demokrasi, di mana ada parlemen, politisi, dan pemilu. Di lantai atas ada monarki yang dipimpin oleh kerajaan, yang memiliki kekuasaan absolut. Masalahnya, tangga antara lantai bawah dan lantai atas itu terputus. Kalau parlemen ribut, raja bisa membubarkan mereka. Kalau pemerintah tidak sejalan, raja bisa gantikan mereka. Kalau keadaan darurat diumumkan, raja bisa ambil semua kendalinya. Dari kejauhan bisa dibilang, wah, Nepal sudah demokratis. Tapi bagi banyak rakyat di dalam negeri, demokrasi itu terasa seperti dekorasi, bukan kekuasaan sejati. Sementara itu di istana, hidup berjalan dengan ritme yang berbeda. Upacara, ritual, pesta kenegaraan, dan pertemuan diplomatik, dunia elit hidup dengan aturan sendiri. Di desa-desa jauh di luar Kathmandu, nama raja mungkin dikenal, tapi kehadirannya nyaris tak terasa. Di banyak wilayah di Nepal, kemiskinan bukanlah sebuah kejutan, tapi tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Bayangkan seorang petani kecil, dia menggarap tanah, tapi tanah itu bukan miliknya. Ia menyewa dari tuan tanah, membayar dengan hasil panen. Tapi kalau tahun itu cuaca buruk, utangnya pun menumpuk. Kalau anaknya sakit, tidak ada rumah sakit di dekat desa. Dokter terlalu mahal. Obat pun sulit didapat. Kalau anak-anak ingin sekolah, mereka harus berjalan jauh, kadang melewati bukit dan sungai. Banyak yang akhirnya berhenti sekolah karena keluarga mereka butuh tangan tambahan di ladang. Di atas semua itu ada sistem kasta dan diskriminasi. Orang dari kasta rendah sering dianggap tidak layak untuk pekerjaan, untuk pendidikan, bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Di mata negara, mereka semua disebut dalam tanda kutip adalah warga. Tapi di kehidupan nyata, status mereka jauh dari kata setara. Negara hanya muncul saat mereka mau menarik pajak, itu pun sambil membawa senjata. Ketika negara hanya hadir sebagai ancaman, tapi tidak sebagai pelindung, perlahan-lahan kepercayaan itu hilang. Tahun 1990, rakyat Nepal turun ke jalan, memaksa perubahan. Gerakan itu berhasil membuka pintu, yaitu sistem politik jauh lebih terbuka, parlemen lebih berperan, partai-partai politik bermunculan. Harapan pun sempat tumbuh, tapi demokrasi yang baru lahir ini rapuh sejak awal. Pemerintah berganti terlalu sering, aliansi politik dibangun, tapi juga dihancurkan dengan sangat cepat. Politisi sibuk berdebat, sibuk mengamankan kursi mereka, dan juga sibuk mengurus kepentingannya sendiri. Sementara rakyat di desa masih berkutat dengan masalah yang sama, yaitu tanah sempit, pendidikan minim, tidak ada air bersih, dan tidak ada layanan kesehatan yang layak. Rakyat menunggu perubahan. Tahun demi tahun berlalu, janji demi janji diucapkan, tapi ladang tetap kering, perut tetap kosong, hidup tetap berat. Di titik ini, rasa kecewa berubah jadi sesuatu yang lain, yaitu keputusasaan. Orang-orang mulai berpikir, kalau lewat kotak suara tidak berhasil, mungkin lewat cara lain. Dalam situasi inilah beberapa tokoh sayap kiri di Nepal mulai menyusun ide yang jauh lebih radikal. Muncul nama-nama seperti Prachanda dan Baburam. Mereka sudah pernah membaca sejarah, bukan sejarah hanya tentang Nepal, tapi tentang revolusi di negara lain. Ada satu sosok yang banyak menginspirasi mereka, yaitu Mao Zedong, pemimpin komunis China. Mao pernah memimpin revolusi panjang di negara yang waktu itu juga miskin.
dipenuhi petani, dan juga dipenuhi ketimpangan. Tapi Mao melihat sesuatu yang dunia barat waktu itu abaikan, yaitu kekuatan petani. Bagi Mao, revolusi bukan hanya milik buruh di pabrik. Revolusi bisa dimulai dari desa, dari ladang, dan dari orang-orang yang paling sering dilupakan. Ia mengembangkan ide yang dia sebut perang rakyat. Perang yang tidak mengandalkan tank dan pesawat, tapi dukungan massa di desa-desa. Caranya mulai dari yang kecil, bangun basis di desa terpencil, buat rakyat melihat bahwa gerakan ini hadir untuk mereka. Pelan-pelan tapi akan meluas. Kota dikepung dari desa. Negara dengan sistem lama dipaksa runtuh. Bukan dalam sehari, tapi secara pelan, sistematis, dan keras. Ide inilah yang diambil oleh para tokoh di Nepal. Mereka membentuk Partai Komunis Nepal atau disebut Maois. Bukan sekedar partai yang ikut pemilu, tapi sebuah gerakan yang sejak awal memang siap menggunakan senjata. Bagi mereka, dialog sudah tidak perlu. Sistem sudah terlalu beku. Satu-satunya cara adalah mengguncang fondasi itu dari desa-desa. Tanggal 13 Februari 1996, serangan-serangan kecil mulai terjadi di beberapa distrik terpencil. Targetnya bukan kota besar, bukan markas militer, tapi dari kantor polisi di desa-desa. Kerajaan yang memerintah pada awalnya menganggap ini hanya gangguan keamanan biasa. Gerombolan bersenjata kecil ini mudah diatasi, tapi apa yang terlihat kecil ternyata bisa sangat besar di hati rakyat desa. Di beberapa tempat, Maois datang. Mereka melakukan sesuatu yang selama ini tidak dilakukan negara, yaitu mendengarkan keluh kesah rakyat. Mereka duduk bersama petani, mendengarkan cerita tentang utang mereka, tentang tuan tanah yang menekan, dan juga tentang kekerasan yang terjadi tapi tidak pernah sampai ke meja hukum. Di beberapa desa, Maois membentuk semacam pemerintahan bayangan. Mereka membuat pengadilan rakyat, mengatur konflik antar warga, dan juga mengatur pajak lokal, bahkan kadang mengambil alih tanah-tanah yang dianggap hasil penindasan. Untuk pertama kalinya, ada kelompok yang bilang pada mereka, suara kalian penting, kalian bukan sekedar rakyat miskin. Sementara itu, negara merespon dengan cara yang nyaris selalu sama di berbagai negara, yaitu dengan kekerasan. Karena gerakan ini mulai meluas, polisi dan tentara mulai diturunkan ke desa-desa. Operasi militer dilakukan. Siapa yang dicurigai Maois ditangkap, serta siapa yang dianggap membantu mereka bisa mendapatkan perlakuan keras. Perlahan konflik ini berubah jadi perang saudara. Di tahun 2001, ada titik balik paling aneh dan paling gelap dalam sejarah Nepal. Bukan karena Maois yang menyerang kota, bukan juga karena tentara melakukan operasi besar di desa-desa, tapi karena kerajaan runtuh dari dalam istananya sendiri. Pada malam 1 Juni 2001, keluarga kerajaan Nepal berkumpul di Istana Narayan Hiti, Kathmandu. Ini bukanlah acara resmi kenegaraan, bukan juga upacara publik, hanya makan malam keluarga, sesuatu yang rutin dilakukan. Yang hadir di ruangan itu adalah Raja Birendra, Ratu Aishwarya, pangeran dan putri kerajaan, serta kerabat dekat keluarga istana. Orang terakhir yang masuk ke ruangan malam itu adalah putra mahkota Dipendra, anak dari Raja Birendra. Beberapa menit kemudian, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Dipendra mengambil senjata otomatis yang disimpan sebagai bagian dari perlengkapan keamanan istana. Ia lalu mulai menembaki anggota keluarganya sendiri, satu persatu. Raja Birendra kehilangan nyawanya di tempat. Ratu Aishwarya mencoba melarikan diri, namun juga ditembak. Pangeran dan putri yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Dalam hitungan menit, 9 anggota keluarga kerajaan kehilangan nyawa. Setelah itu, Dipendra menembak dirinya sendiri. Ia tidak langsung berpulang, namun jadi koma. Menurut laporan resmi pemerintah Nepal, Dipendra datang dalam kondisi emosi yang tidak stabil dan juga dipengaruhi alkohol dan kemungkinan obat-obatan. Karena Raja Birendra sudah berpulang, otomatis anaknya yang koma menggantikan dia jadi raja. Secara teknis, selama beberapa hari berikutnya, Nepal memiliki raja yang koma. Beberapa hari kemudian, Dipendra juga berpulang. Dalam kejadian ini, banyak kejanggalan yang dipertanyakan oleh rakyat Nepal, seperti penyelidikan yang dilakukan sangat cepat, laporan resmi dianggap terlalu singkat, dan banyak detail penting yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Bagi rakyat Nepal, kejadian ini terasa terlalu aneh. Desas-desus dan kecurigaan menyebar dengan cepat, seperti soal konflik internal kerajaan, juga soal perebutan kekuasaan, serta soal siapa yang diuntungkan setelah tragedi ini. Adik dari Raja Birendra,
yang bernama Gyanendra mengambil alih posisi raja. Dan perlu diingat lagi, semua kejadian ini terjadi di tengah perang saudara yang sedang berjalan. Semua peristiwa ini seperti melempar bensin ke api yang sudah menyala. Kepercayaan rakyat pada monarki retak semakin dalam. Saat Gyanendra naik tahta, ia menghadapi negara yang sedang terbakar dari dalam. Alih-alih membuka pintu dialog, ia memilih jalur kekuasaan yang keras. Peran militer diperluas. Perang melawan Maois dibawa ke level yang baru. Operasi militer menjadi lebih luas, lebih brutal, dan lebih sering mengorbankan warga sipil. Tapi kesalahan terbesarnya bukan hanya soal perang, melainkan soal bagaimana ia melihat demokrasi. Di tahun 2005, ia mengambil keputusan yang sangat kontroversi, yaitu ia membubarkan parlemen demokrasi dan mengambil alih kekuasaan penuh, serta membatasi media, dan tidak lupa juga menangkap lawan politiknya. Di mata rakyat dan politikus, monarki tidak lagi sekedar simbol tradisi, tapi berubah menjadi simbol penindasan terang-terangan. Di sisi lain, Maois merasakan perubahan angin. Di momen inilah sesuatu yang unik terjadi. Maois dan partai-partai demokrasi yang dibubarkan raja, yang dulunya saling curiga, mulai berjalan ke arah yang sama. Bukan karena mereka sepakat, tapi mereka punya satu musuh bersama, yaitu kekuasaan raja, yang dianggap sudah keterlaluan. Kemudian protes besar terjadi di berbagai kota. Gerakan rakyat yang disebut People's Movement mendorong jutaan orang ke jalan. Teriakan mereka bukan lagi sekedar minta perbaikan kebijakan, tapi perubahan sistem. Tekanan internasional meningkat. Di dalam negeri, tentara pun mulai merasa dilema. Mereka berpikir mempertahankan raja berarti berhadapan dengan rakyat sendiri. Pada akhirnya, Gyanendra terpaksa mundur dari kursi kekuasaan. Perjanjian damai ditandatangani antara pemerintah kerajaan dan Maois. Perang yang dimulai dari desa-desa kecil yang dulu dianggap hanya gangguan kecil, akhirnya mengubah wajah negara secara total. Nepal kemudian melangkah ke bab baru dalam sejarahnya. Bukan lagi sebagai kerajaan, tapi sebagai negara republik. Setelah perang, banyak orang berharap hidup mereka akan berubah. Karena tidak ada lagi raja, Maois masuk politik, dan konstitusi baru disusun. Memang ada perubahan besar, seperti Nepal resmi meninggalkan monarki dan menjadi negara republik dengan sistem federal. Daerah-daerah mendapat otonomi lebih. Tokoh-tokoh yang dulu memimpin perang, tiba-tiba duduk di kursi pemerintahan. Prachanda, pemimpin Maois, sekarang memakai jas resmi yang berbicara di podium dan disapa sebagai Perdana Menteri. Namun, seperti banyak revolusi lain, perjalanan setelah kemenangan tidak pernah seindah slogan. Politik Nepal sampai sekarang tetap tidak stabil. Pemerintah jatuh bangun. Koalisi berubah tiba-tiba. Maois yang dulu dianggap suara rakyat miskin, perlahan juga ikut terjebak dalam permainan kekuasaan. Banyak korban perang, seperti orang tua yang kehilangan anaknya, orang yang disiksa, dan mereka yang dihilangkan secara paksa, belum mendapatkan keadilan yang layak sampai sekarang. Komisi kebenaran berjalan lambat, dokumen-dokumen menumpuk, sementara luka di masyarakat tidak sembuh hanya karena kertas perjanjian damai. Beberapa orang menilai, kita sudah tidak punya raja, tapi masalah kita belum selesai. Tapi setidaknya sekarang, kalau pemerintahnya jelek, bisa diganti dengan proses pemilu yang adil. Bukanlah kepada raja yang dianggap suci.